Anak ini kesulitan mengenakan seragamnya. Petugas lalu menyalakan korek api untuk mengukur waktu. Namun sebelum api membakar semua korek api hingga habis, anak itu akhirnya berhasil mengenakan seragam militernya. Dia dengan riang berlari mengelilingi camp. Tetapi pada saat itu, pesawat pengebom Jerman datang. Petugas melindungi anak itu tepat waktu. Mendengar ledakan di sekelilingnya, anak itu meringkuk dalam parit karena ketakutan. Setelah pengeboman itu, banyak prajurit terluka. Anak itu juga menyadari betapa kejamnya perang. Lalu dia berlari ke dalam tenda. Anak itu mengambil cangkir dan memberikan air kepada para prajurit yang terluka. Untuk meringankan rasa sakit mereka, anak itu berdiri di tengah tenda, lalu mulai bernyanyi untuk semua orang. Suara indah itu membuat para prajurit menitikkan air mata. Setelah itu, anak itu bertekad untuk menjadi seorang prajurit yang berkualitas. Jadi, dia bercukur seperti orang dewasa. Ketika tentara lewat, anak itu akan memberi hormat kepada mereka. Para prajurit tertawa. Mereka telah menerima anak laki-laki itu. Anak itu datang ke pusat komando dan meminta untuk menjadi kurir solidar. Segera ia menerima misi pertamanya untuk mengantarkan surat kepada para prajurit. Semua prajurit menyukai anak laki-laki yang lucu ini. Seorang prajurit bahkan menampilkan tarian untuknya, dan anak itu sangat gembira. Keesokan harinya, anak itu datang lagi untuk mengantarkan surat-surat itu. Tetapi prajurit yang menari itu telah tewas. Anak itu perlahan melepas topinya, lalu pergi dengan sedih. Suatu hari, anak itu pergi berpatroli seperti seorang pramuka. Dia mengangkat teropongnya dan melihat sebuah kaki tersembunyi di tumpukan jerami. Dia berlari kembali ke camp dan melaporkan berita itu kepada rekan-rekannya. Awalnya sang letnan tidak percaya, namun setelah melihat keseriusan anak itu, sang letnan meletakkan makan siangnya, lalu membawa 2 prajurit untuk mengintai. Guna memancing musuh keluar, para prajurit membakar tumpukan jerami. Tak lama kemudian, pengintai musuh bergegas keluar. Para prajurit langsung menembak. Akhirnya, 2 prajurit musuh berhasil ditundukkan. Anak itu berjalan menembus kabut. Dia membawa sebuah ransel yang di dalamnya terdapat radio. Ini digunakan untuk menyediakan koordinat pengeboman untuk angkatan udara. Anak itu telah melakukan pekerjaan yang hebat, tetapi dia tidak bangga. Untuk membalas dendam terhadap Soviet, musuh melancarkan serangan dahsyat. Anak itu menyeret kotak amunisi di parit untuk mengirimkan peluru bagi rekan-rekannya. Menghadapi banyaknya ledakan, anak itu tidak takut. Sang veteran berterima kasih kepada anak laki-laki itu, dan anak itu juga memberi hormat kepada sang veteran. Ketika dia kembali ke pos komando, anak itu mendengar bahwa jalur komunikasi telah hancur. Melihat petugas yang cemas, dia berlari keluar lagi. Anak laki-laki itu bergerak di sepanjang jalur komunikasi, lalu dia merangkak keluar dari parit. Anak itu merangkak maju ke medan perang, dia menyambungkan kabel-kabel yang putus. Komunikasi pun akhirnya dipulihkan. Mereka pun berhasil memukul mundur musuh karena hal ini. Sang jenderal mendengar tentang perbuatan anak itu. Jadi ia menghadiahkan anak itu medali kehormatan. Anak laki-laki itu baru berusia 6 tahun, dan ini adalah kisah nyata. Semoga semua anak di dunia tidak pernah harus pergi berperang.